Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 1E mata kuliah agama Islam. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu Dewi Anissa, Sahrida, Muhammad Ilham, Jana, Nita Nok Adaha, dan Khadijah. Kami di sini akan membahas materi tentang prinsip-prinsip dasar dalam kandungan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana dengan NIM 20101253200004. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar dalam kandungan Al-Quran. Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Islam sebagai landasan etika dan moral direalisir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip kedaulatan, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Prinsip kedaulatan atau hukmiyah dapat ditemukan dalam Al-Quran Surah Yusuf 40. Prinsip kedaulatan ada di dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 40 yang artinya, kamu tidak akan menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu ketenangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. 2. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan dalam negara yang adil di dalam hukum. Menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Contoh prinsip keadilan yang ada di sekitar kita, misalnya ada seorang anak yang bersekolah di aliyah, di sanawiyah, dan di SD. Untuk yang di aliyah, uang saku 15.000, untuk di sanawiyah 15.000, dan untuk yang SD, uang saku 7.000. Adil bukan berarti sama rata. Adil berarti kita menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah, NIM 20101253200001 dari kelompok 7. Saya ingin menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip dasar dalam kandungan Al-Quran. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Prinsip musyawarah dan ijma. Syura dan ijma adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus, dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas 1E. Saya dari kelompok 7 mata kuliah agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip persamaan dalam Islam, melanjutkan materi yang sudah dijelaskan teman saya tadi, Khadijah. 4. Prinsip persamaan. Pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun Islam tidak mentolerir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relativitas, seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Karena Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa.
Artinya, parameter kebaikan dan kebenaran intinya adalah agama, bukan akal, apalagi perasaan. Prinsip persamaan ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Prinsip persamaan ini juga terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sekian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrida, NIM 201101253200011 akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban negara dan rakyat. Prinsip hak-hak dasar manusia sangatlah banyak dijumpai dalam Al-Quran, seperti hak untuk hidup, hak memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, dan hak mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan di hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nur Adha. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip yang keenam, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah sistem pengawasan dan keseimbangan dalam sistem politik Islam. Prinsip ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 104. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat-umat yang menyuruh kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kesimpulannya, prinsip adalah suatu norma atau nilai yang bersifat universal dan disepakati semua orang. Prinsip-prinsip dasar hukum politik sangat diperlukan dalam rangka menjalankan sistem ketatanegaraan dalam Islam yang sangat dinamis dengan bergerak cepat. Demikian materi dari kami, kelompok 7. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilahkan.